Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auliana Difarin, NIM 1805-1204005. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktikum hari materi LAN dan VLAN. Nah, langsung saja untuk memenuhi tugas mata kuliah perancangan, manajemen, dan analisis jaringan. Kita akan masuk pada tugas LAN dan VLAN. Nah, tujuan dari tugas ini yaitu untuk mengetahui perbedaan cara kerja local area network dan virtual local area network. Yang kedua yaitu mampu mengimplementasikan LAN dan VLAN. Adapun percobaan yang akan kita lakukan yaitu skenario. Dalam percobaan ini, kita akan mengimplementasikan jaringan LAN dan VLAN seperti skema jaringan di bawah ini. Nah, di bawah ini ada skema jaringan yang gambar sebelah kanan ini yaitu LAN segmentation, sedangkan gambar yang sebelah kiri ada VLAN segmentation. Adapun dari skema tersebut yaitu sebuah perusahaan memiliki dua departemen dan memiliki dua ruangan. Di setiap ruangan terdapat komputer finance dan HRD yang masing-masing memiliki segmen network yang berbeda. Finance memiliki network 192.168.1.0/24 dengan gateway 192.168.2.254. Adapun IP tersebut disewakan oleh router menggunakan DHCP server. Langsung saja kita masuk ke GNS3. Nah, di sini kita membuat yaitu dari skema jaringan yang pertama yaitu skema dari LAN segmentation, yang mana ada router pusat, kemudian ada PC dummy, kemudian switch ruang 1 dan switch ruang 2, sedangkan di switch ruang 1 ada PC Finance 1 dan HRD 1, sedangkan pada switch ruang 2 ada Finance 2 dan HRD 2. Nah, ketika selanjutnya kita run skema jaringan ini dengan menggunakan GNS3, sehingga tampil di sini ada PC dummy, kemudian ada finance, setelah itu ada HRD 1, finance 2 serta HRD 2. Yang pertama kita masuk ke PC dummy. Nah, langsung saja kita masuk ke Winbox dengan MAC address, kemudian kita connect. Nah, yang pertama yaitu kita setting bridge. Nah, di bridge ini kita setting atau kita add, yaitu di sini dengan nama yaitu bridge finance, kemudian tipenya yaitu bridge, dengan ARP yaitu enable, kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik OK seperti itu. Nah, hal tersebut juga dilakukan pada ketika kita menambahkan bridge HRD. Kemudian kita masuk ke port. Nah, di interface Ethernet 1 yaitu ada bridge finance, kemudian interface Ethernet 2 yaitu ada bridge HRD, sedangkan interface Ethernet 3 ada bridge finance, dan kemudian interface Ethernet 4 ada bridge HRD. Cara menambahkannya yaitu kita add, kemudian di sini pilih yaitu interface 1 yaitu ada Ethernet 1, kemudian bridge-nya kita pilih bridge finance dengan priority 80, path cost 10, kemudian baru klik OK. Selanjutnya kita setting yaitu IP address. Kita masuk ke IP, kemudian address. Nah, di sini kita tambahkan IP address-nya yaitu 192.168.254/24, yaitu untuk interface bridge finance. Sedangkan bridge HRD menggunakan 192.168.254/24. Adapun cara menambahkannya yaitu di sini kita add, kemudian kita masukkan address-nya, kemudian interface-nya kita pilih, ada bridge finance HRD.
kemudian kita klik OK. Setelah itu, kita akan mengatur DHCP servernya. Kita masuk ke IP, kemudian DHCP server. Kita tambahkan di sini yaitu dengan nama DHCP1 dan DHCP2 dengan interface Bridge Finance pada DHCP1 dan Bridge HRD pada DHCP. Kita lanjut yaitu untuk men-setting DHCP server. Masuk pada IP, kemudian DHCP server. Nah, di sini ada DHCP1 dan DHCP2 yang mana interface-nya ada Bridge Finance dan Bridge HRD pada DHCP2. Cara menambahkannya yaitu kita add, kemudian namanya kita ganti yaitu DHCP1 dengan interface. DHCP1 kita interface-nya yaitu Bridge Finance. Kemudian ketika DHCP2 kita menggunakan yaitu Bridge HRD. Kemudian baru klik OK. Selanjutnya kita masuk ke PC1 atau Finance 1. Nah, kita masuk ke PC Finance 1, yang mana kita juga akan masuk ke Winbox, kemudian kita connect. Setelah itu, kita akan membuat grid sama seperti yang di PC Dummy, yang mana name Bridge Finance, kemudian dengan tipe Bridge, sedangkan yang kedua yaitu Bridge HRD, dengan port Ethernet 1 pada Bridge Finance, sedangkan Ethernet 2 Bridge HRD, interface Ethernet 3 yaitu Bridge Finance, dan interface Ethernet 4 yaitu Bridge HRD. Cara menambahkannya di sini kita add, kemudian pilih yaitu interface Ethernet 1 dengan Bridge yaitu Bridge Finance dengan priority 80 petcost 10, kemudian baru klik OK. Selanjutnya kita masuk ke PC Finance 2. Kita tunggu. Kemudian kita masuk ke Winbox. Sama, kita juga akan men-setting pada bagian yaitu Bridge. Kita setting Bridge-nya. Di sini tertera yaitu Bridge Finance dan Bridge HRD. Kemudian kita pilih ports yaitu interface Ethernet 1 dan interface Ethernet 3 yaitu Bridge Finance. Sedangkan interface Ethernet 2 dan interface Ethernet 4 yaitu Bridge HRD. Setelah itu kita close. Kemudian kita akan cek pada masing-masing PC apakah IP-nya telah tertera ataupun belum. Kita cek pada Finance 1 yang pertama. Kita tuliskan IP config. Dan kita enter. Nah, di sini sudah tertera yaitu IP address-nya yaitu 192.168.1.10 dengan default gateway yaitu 192.168.1.254. Setelah itu, kita cek di bagian Finance 2. Kita masuk ke command prompt, kemudian masukkan IP config. Kita enter. Nah, pada Finance 2 tertera IP address-nya 192.168.1.9 dengan default gateway yaitu 192.168.1.254. Kemudian kita cek pada HRD. Kita cek pada HRD 1. Masuk ke command prompt, kemudian IP config. Nah, di HRD 1 IP address-nya 192.168.2.10
dengan default gateway 192.168.2.254. Sedangkan pada HRD2 kita cek ipconfig, kemudian kita enter. Di IP address-nya 192.168.2.9 dengan default gateway 192.168.2.254. Praktikum yang selanjutnya yaitu tentang VLAN segmentation, yang mana nantinya kita akan membuat skema jaringan VLAN. Kita masuk ke GNS3. Nah, di sini saya telah membuat yaitu ada skema jaringan yang mana yang terdiri dari router pusat, kemudian router switch 1, kemudian ada router switch 2. Setelah itu ada VNS 1, HRD1, VNS 2, HRD2 serta PC dummy. Berhubung di sini saya telah menjalankannya, langsung saja kita masuk ke PC dummy. Untuk setting interface, kita masuk ke Winbox, kemudian MAC address. Nah, di interface ini pada Ethernet 1 saya menambahkan VLAN 100 VNAND 1 dan VLAN 200 HRD1. Sedangkan pada Ethernet 2 ada VLAN 100 VNAND 2 dan VLAN 200 HRD2. Cara menambahkannya kita add, kemudian pilih VLAN. Nah, di sini name-nya kita semisal kita masukkan VLAN 100, kemudian strip VNAND 1. Setelah itu VLAN ID-nya yaitu 100. Interface-nya menyesuaikan. Kalau VNAND 1 kita menggunakan Ethernet 1. Kalau VNAND 2 kita menggunakan interface Ethernet 2. Setelah itu kita setting braid, yang mana di sini braid-nya itu ada braid VNAND dan braid HRD. Cara menambahkannya itu kita add, kemudian nama yaitu kita masukkan yaitu BR VNAND. Begitupun sama untuk HRD juga kita tambahkan dengan cara yang sama yaitu di sini BR VNAND, kemudian tipenya menggunakan braid. Kemudian kita setting port. Nah, untuk portnya ini VLAN 100 VNAND 1 menggunakan braid yaitu BR VNAND, sedangkan VLAN 100 VNAND 2 juga menggunakan BR VNAND, sedangkan VLAN 200 HRD1 serta HRD2 yaitu menggunakan BR HRD. Selanjutnya kita masuk ke bagian IP. Kita setting IP address-nya. Di sini IP address-nya yaitu 192.168.254/24. Cara menambahkannya yaitu di sini kita masukkan address, kemudian interface-nya bisa pilih. Di sini ada BR VNAND dan BR HRD. Untuk IP 192.168.1.254/24 kita interface-nya yaitu BR VNAND, sedangkan 192.168.2.254/24 kita menggunakan interface yaitu Bridge HRD. Setelah itu kita masuk ke IP, kemudian DHCP server. Setelah itu kita setting bagian DHCP 1 dan DHCP 2 dengan menggunakan interface Bridge VNAND dan Bridge HRD. Nah, cara menambahkannya di bagian sini yaitu DHCP setup, kemudian kita next, setelah itu next, kemudian kita next hingga ke bagian DNS-nya nanti kita isi dengan 888.
ketika proses setting pada PC Gemini telah selesai, maka kita masuk ke bagian VNAND 1. Kita masuk ke Winbox, kemudian kita connect. Setelah itu pada bagian interface, pada Ethernet 1 ada VLAN 100 VNAND 1 dan VLAN 200 HRD1. Cara menambahkannya sama seperti pada bagian PC Gemini. Kemudian kita setting bridge, yang mana di sini ada bridge VNAND dan bridge HRD. Kemudian portnya Ethernet 3 dan VLAN 100 VNAND 1. Bridge-nya menggunakan bridge VNAND. Sedangkan pada Ethernet 4 dan VLAN 200 HRD1 menggunakan bridge HRD. Kita masuk ke bagian VNAND 2. Kita setting pada bagian VNAND 2. Nah, kita masuk pada interface VNAND 2 ada VLAN 100 VNAND 2 dan VLAN 200 HRD pada Ethernet 1. Dan untuk bridge-nya yaitu bridge VNAND dengan tipe bridge, kemudian ada bridge HRD, dan pada portnya pada Ethernet 3 dan VLAN 100 VNAND 2 yaitu bridge VNAND, sedangkan pada VLAN 200 HRD 2 dan Ethernet 4 yaitu pada bridge HRD. Saja kita cek IP pada masing-masing PC. Untuk kita cek yang pertama pada VNAND 1. Pada PC VNAND 1, kita masukkan IP config. Nah, di sini IP address-nya telah tertera yaitu 192.168.1.12 dengan subnet mask serta default gateway. Kemudian pada HRD1 kita cek, yaitu kita masukkan IP config. Untuk HRD1 di situ tertera yaitu IP address, subnet mask, dan default gateway-nya. Dan pada VNAND 2 kita masuk ke VNAND 2, kita cek IP config. Untuk IP address serta subnet mask juga telah tertera pada VNAND 2. Dan untuk HRD2 begitupun sama. Kita cek IP config. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maafin sebesar-besarnya. Apabila ada kesalahan dalam saya menyampaikan praktikum ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.